kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait PPT yang telah kami buat, yaitu modul perusahaan dagang bola lisu sport. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aris Susilo. Saya Aisyah Maulidia. Saya Kelly Susanjani. Saya Inaka Nurzara. Saya Rosalia Puspita Dewi. Topik pertama yang kita bahas kali ini adalah terkait latar belakang perusahaan. Topik yang akan kita bahas pertama ini akan dijelaskan oleh Aisyah Maulidia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Bola Litiu Sport. Jadi, Bola Litiu Sport ialah perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan alat olahraga, khususnya di alat olahraga sepak bola dan juga gym. Perusahaan ini beralamat di Jalan Gede nomor 100, Klojen, Kota Malang, dan didirikan oleh Nyonya Susan pada tahun 2015. Selanjutnya ada bagian modul, dan pada slide ini ada 3 poin isi modul. Yang pertama ada proses pencatatan siklus akuntansi, di mana modul ini menyediakan pencatatan siklus akuntansi secara rinci, mulai dari penjurnalan, penggolongan ke dalam buku besar, penyesuaian, lalu pelaporan keuangan dan analisis rasio keuangan. Selanjutnya transaksi berdasarkan kegiatan nyata. Jadi pada modul ini kami memberikan contoh transaksi itu secara nyata sesuai dengan kegiatan di Bola Litiu setiap harinya. Dan yang poin terakhir ada langkah-langkah yang sistematis, di mana pada modul ini memberikan langkah-langkah yang sistematis untuk para mahasiswa ataupun orang yang ingin belajar memahami siklus akuntansi, mulai dari pemahaman profil perusahaan, analisis rasio, dan pembuatan laporan keuangan. Saya di sini akan membahas tentang kebijakan akuntansi. Yang pertama terkait laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK ETAP, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Lalu yang kemudian untuk persediaan barang dagang dicatat menggunakan metode perpetual dan dinilai menggunakan metode moving average. Untuk metode perpetual sendiri adalah yaitu metode di mana kita mencatat transaksi secara langsung dan juga real time, sehingga untuk pencatatan transaksi itu lebih mudah. Lalu kemudian untuk menggunakan metode moving average, yaitu metode di mana kita menggunakan metode rata-rata bergerak. Lalu untuk aset tetap depresiasi menggunakan metode garis lurus, yaitu metode paling sederhana dalam pengambilan penyusutan dengan nilai residu 0 dan umur ekonomis peralatan kantor yaitu 5 tahun dan juga peralatan toko selama 8 tahun. Untuk pencatatan jurnal menggunakan metode perpetual yang sama seperti tadi, di mana pencatatannya dilakukan secara langsung dan juga real time. Next. Kemudian yang berikutnya adalah tentang studi kasus. Studi kasus yang kita angkat di sini yaitu terkait keterbatasan akses terhadap data internal perusahaan. Kemudian terkait juga dengan pencatatan dan data perusahaan masih kurang tepat dalam kaidah akuntansinya. Selanjutnya saya akan bahas tentang siklus akuntansi, dimulai dengan mencatat bukti transaksi yang ada di perusahaan. Kita perlu mencatat apakah perusahaan itu ada kas keluar, kas masuk, dan sebagainya. Yang kedua, pencatatan jurnal. Di jurnal ini ada 2, yakni jurnal khusus dan jurnal umum. Di jurnal khusus itu ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan juga jurnal kas kerja. Selanjutnya, yang kedua itu ada jurnal umum. Selanjutnya, yang ketiga kita perlu memposting jurnal-jurnal tadi ke dalam buku besar, di mana buku besar ini membantu kita untuk mengetahui saldo akhir dari jurnal-jurnal yang sebelumnya. Nah, di perusahaan juga bisa membuat buku besar itu gunanya untuk membantu perusahaan melihat lebih rinci atas piutang dagang atau piutang dagang yang ada di perusahaan. Selanjutnya, kita juga perlu membuat jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini berdasarkan data akhir bulan, biasanya berupa penyusutan ataupun beban yang sudah dipakai. Selanjutnya ada yang kelima, penyusunan neraca lanjut. Di sini di neraca lanjut itu isinya ada saldo sebelum penyesuaian, saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan juga laporan posisi keuangan. Yang keenam, kita perlu menyusun laporan, di mana di akuntansi itu ada 5 laporan yang perlu disusun. Yang pertama ada laporan laba rugi, kedua laporan perubahan modal, ketiga laporan posisi keuangan, keempat laporan arus kas, dan kelima laporan CAM. Tapi karena di sini perusahaan ini menggunakan kaidah SAK PTAP, sehingga bisa menggunakan 3 laporan saja.
Dan terakhir kita juga perlu membuat jurnal penutup dan juga jurnal kembali. Di jurnal penutup ini gunanya untuk membentuk akun nominal sehingga nilainya menjadi 5. Dan jurnal kembali itu untuk ketika ada yang harus disesuaikan, misalnya utang BPH. Selanjutnya di sini ada contoh bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas. Soalnya di bawah itu ada faktor penjualan yang di sini itu dari perusahaan Bolelisius, dan yang ini itu Bolelisius membeli secara kredit ke perusahaan lain. Lalu di sini ada nota debit dan juga nota kontan. Kalau nota debit itu terjadi ketika di perusahaan ada rekor. Nah, kalau nota kontan itu terjadi ketika di perusahaan pembelian oleh pembeli itu dilakukan secara tunai. Lalu ada bukti memorial dan juga voucher kas kecil. Kalau bukti memorial itu berasal dari jurnal penyesuaian, dan voucher kas kecil itu digunakan untuk ketika perusahaan menggunakan kas kecil untuk operasional sehari-harinya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi siklus akuntansi secara manual. Di sini siklus akuntansi dagang terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap transaksi. Tahap transaksi ini merupakan kegiatan di mana semua kegiatan ekonomi seperti penjualan, pembelian, pengeluaran kas, dan juga penerimaan kas dicatat secara digital. Yang kedua ialah bukti transaksi. Bukti transaksi ini merupakan bukti pendukung dari transaksi yang telah dibuat sebelumnya atau transaksi yang telah terjadi sebelumnya. Selanjutnya yaitu jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi kecuali transaksi untuk jurnal khusus seperti retur pembelian ataupun retur penjualan. Selanjutnya terdapat jurnal khusus, yaitu yang pertama ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang perusahaan secara kredit. Lalu yang kedua ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat seluruh kegiatan perusahaan yang mengeluarkan kas perusahaan. Selanjutnya ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan sediaan barang dagang di perusahaan. Lalu ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat seluruh kegiatan atau seluruh transaksi kas masuk pada perusahaan. Selanjutnya, setelah ke jurnal umum dan jurnal khusus, kita posting jurnal umum dan jurnal khusus ke dalam buku besar utama. Jadi, di buku besar utama ini kita memposting akun-akun yang terdapat pada jurnal umum dan juga jurnal khusus ke dalam buku besar sesuai dengan akun-akunnya. Selanjutnya, setelah buku besar utama, yaitu buku besar pembantu utang. Di sini, buku besar pembantu utang itu digunakan untuk mencatat seluruh utang dari pemasok. Lalu yang kedua ada buku besar pembantu piutang. Di sini digunakan untuk mencatat seluruh piutang pelanggan perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada persediaan. Persediaan di sini ialah kegiatan untuk mencatat setiap mutasi sediaan barang dagang di perusahaan tersebut. Setelah buku besar dan juga persediaan, yang selanjutnya ialah neraca saldo. Neraca saldo ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang ada pada buku besar sebelum disesuaikan. Selanjutnya, setelah neraca saldo yaitu daftar saldo utang. Daftar saldo utang ini digunakan untuk menotal seluruh utang dagang perusahaan dan diambil dari buku besar utang sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu daftar saldo piutang. Daftar saldo piutang ini digunakan untuk mentotal seluruh piutang dagang perusahaan dan diambil dari buku besar piutang. Setelah itu lanjut ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini digunakan untuk menyesuaikan akun-akun yang perlu disesuaikan di akhir periode seperti beban perlengkapan toko. Selanjutnya ada kertas kerja. Kertas kerja ini digunakan untuk mencatat mulai dari neraca saldo sebelum disesuaikan, jurnal penyesuaian, dan juga neraca saldo setelah disesuaikan. Yang selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan ini sebenarnya ada 5, tetapi kami menggunakan 3 laporan keuangan, yaitu laporan keuangan laba rugi,
laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan juga beban. Setelah jurnal penutup yaitu neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup ini digunakan untuk menyusun akun-akun real kepada neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya ada jurnal kembali. Jurnal kembali ini jika ada penyesuaian di akun-akun periode bulan ini, maka akan dibalik untuk periode berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang manfaat dari siklus akuntansi. Ada 3 manfaat dari siklus akuntansi, yaitu yang pertama, membantu mahasiswa dalam memahami proses pencatatan keuangan secara nyata. Dan yang kedua, memahami bagaimana mencatat transaksi, membuat jurnal, buku besar, dan hingga laporan keuangan. Dan yang ketiga, melatih ketelitian, kerjasama, dan tanggung jawab. Next. Untuk tantangannya sendiri, kurangnya transparansi dari perusahaan membuat kelompok kami kesulitan dalam menentukan neraca saldo awal. Untuk solusinya, dengan simulasi atau asumsi realistis kelompok berdasarkan transaksi umum. Dan yang kedua, ada kurangnya teliti dalam memasukkan nominal dari bukti transaksi ke dalam jurnal. Untuk solusinya, kami melakukan pengecekan ulang secara lebih hati-hati dan juga merevisi bagian yang salah. Jadi kesimpulannya, modul praktikum akuntansi perusahaan dagang ini membahas seluruh tahapan siklus akuntansi pada kasus Bolalisius Sport. Selain itu, modul menekankan ketelitian pelaporan sesuai prinsip akuntansi seperti metode penyusutan, perpetual pada persediaan, dan juga pencatatan perpajakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.